warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hidayat Ardiansyah dengan NIM 12240500136, kelas jurnalistik 3D. Di sini saya akan menjelaskan 25 macam teori komunikasi. Yang pertama ada teori deduktif. Teori deduktif adalah suatu cara berpikir yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang bersifat umum. Premis-premis tersebut merupakan pernyataan yang kebenarannya telah diterima atau dianggap benar. Contoh dari teori deduktif adalah semua orang adalah makhluk hidup. Andi adalah manusia, jadi Andi adalah makhluk hidup. Yang kedua ada teori induktif. Teori induktif adalah suatu cara berpikir yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dari sejumlah pengamatan khusus. Pengamatan tersebut merupakan data yang dikumpulkan dari lapangan. Contohnya, semua burung yang pernah saya lihat berbulu. Semua burung yang pernah saya lihat terbang. Jadi, semua burung berbulu dan terbang. Yang kedua ada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah teori sosiologi yang berfokus pada interaksi antara individu. Teori ini berpendapat bahwa makna sosial dibentuk melalui interaksi antar individu. Teori ini dapat diterapkan untuk memahami berbagai fenomena sosial, mulai dari interaksi antar individu hingga perilaku kelompok. Contoh dari teori interaksi simbolik adalah dua orang yang sedang berbicara. Maka kata-kata yang mereka gunakan akan berbeda tergantung pada situasi mereka. Misalnya jika mereka sedang berbicara mengenai tentang cuaca, maka kata hujan akan memiliki makna yang berbeda dengan jika mereka sedang berbicara mengenai suasana hati mereka. Yang ketiga ada teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal terbentuk dan berkembang. Contohnya, misalnya ada dua orang yang baru bertemu. Pada awalnya mereka akan berbagi informasi umum seperti nama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai berbagi informasi yang lebih pribadi seperti minat, keluarga, dan impian. Yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu berusaha mengurangi ketidakpastian tentang orang lain. Teori ini menggambarkan proses pengurangan ketidakpastian sebagai proses pencarian informasi. Contohnya, seorang siswa baru di sekolah. Siswa baru tersebut akan berusaha untuk mempelajari tentang teman-teman barunya. Ia mungkin mengamati perilaku dan penampilan mereka serta mengajukan pertanyaan kepada mereka. Yang kelima ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori manajemen privasi komunikasi adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu mengelola informasi pribadi mereka. Informasi pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau melukiskan seseorang secara pribadi. Contoh dari teori ini adalah seorang remaja yang merahasiakan hubungannya dari orang tua mereka. Remaja tersebut menggunakan strategi pemutusan untuk mengelola informasi pribadinya. Yang keenam ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah teori dalam psikologi sosial yang menjelaskan tentang perasaan ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang ketika memiliki sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan. Contohnya di sini adalah seorang perokok yang mengetahui bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Perokok tersebut akan merasa disonansi kognitif karena sikapnya merokok bertentangan dengan pengetahuannya tentang merokok. Untuk mengurangi disonansi kognitif tersebut, perokok tersebut mungkin akan mencoba untuk mengurangi frekuensi merokoknya atau bahkan berhenti merokok. Yang ketujuh ada teori dialektika relasional. Teori dialektika relasional adalah teori komunikasi yang menjelaskan tentang ketegangan yang ada dalam hubungan interpersonal. Teori dialektika relasional berpendapat bahwa hubungan interpersonal
selalu ditandai oleh ketegangan yang berasal dari dua kekuatan yang saling bertentangan. Contohnya, sepasang kekasih yang ingin menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi mereka juga ingin memiliki waktu untuk diri mereka sendiri. Yang kedelapan ada teori self-disclosure. Adalah teori komunikasi yang menjelaskan tentang proses pengungkapan diri. Teori self-disclosure berpendapat bahwa pengungkapan diri adalah proses komunikasi yang melibatkan individu dalam berbagi informasi pribadi dengan orang lain. Contohnya, seorang teman yang menceritakan pengalamannya tentang putus cinta kepada teman yang lainnya. Yang kesembilan ada teori groupthink. Teori groupthink adalah teori komunikasi yang menjelaskan tentang fenomena pengambilan keputusan yang buruk yang dilakukan oleh kelompok. Teori groupthink berpendapat bahwa kelompok yang sangat kohesif dapat membuat keputusan yang buruk karena mereka terlalu fokus pada konsensus dan terlalu takut untuk bertentangan dengan kelompok. Contohnya, sebuah tim yang memutuskan untuk meluncurkan produk baru tanpa melakukan riset pasar yang memadai. Yang ke-10 ada teori informasi strukturisasi. Teori informasi strukturisasi adalah teori komunikasi yang menjelaskan tentang bagaimana informasi distrukturkan dalam masyarakat. Teori informasi strukturisasi berpendapat bahwa informasi tidak hanya dikomunikasikan, tetapi distrukturkan. Contohnya, seorang karyawan yang membaca laporan keuangan perusahaan. Karyawan tersebut akan menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Yang ke-11 ada teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi adalah teori yang membahas bagaimana budaya dalam organisasi mempengaruhi perilaku dan persepsi individu di dalamnya. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai norma, keyakinan, sikap, dan perilaku bersamaan yang diterima dan diadopsi oleh anggota organisasi. Contohnya, sebuah individu yang awalnya berpikir bahwa segala sesuatu dapat dikerjakan sendiri akan berubah pemikirannya ketika dia masuk ke dalam organisasi yang di dalamnya terdapat peranan masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ke-12 ada teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi adalah teori yang mempelajari bagaimana informasi mengalir dalam sebuah organisasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja. Teori informasi organisasi mencakup studi tentang bagaimana informasi dikelola, diakses, dan digunakan di dalam suatu organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan e-commerce dapat menerapkan teori informasi organisasi dengan cara memiliki sistem informasi yang efisien untuk melacak inventaris, mengelola transaksi pelanggan, dan menganalisis data penjualan. Yang ke-13 ada teori jaringan. Teori jaringan adalah teori yang berfokus pada hubungan antar individu dalam jaringan sosial dan bagaimana komunikasi dan informasi mengalir di antara mereka. Teori jaringan adalah suatu kerangka konseptual yang mempelajari dan menganalisis hubungan serta interaksi antar individu atau kelompok dalam suatu jaringan sosial. Contohnya, memanfaatkan jaringan profesional seperti LinkedIn untuk memperluas hubungan bisnis. Yang ke-14 ada teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori yang mengatakan bahwa paparan berkepanjangan terhadap pesan media tertentu dapat membentuk pandangan dunia seseorang. Teori kultivasi adalah suatu kerangka konseptual dalam studi media dan komunikasi yang menyatakan bahwa paparan berlebihan terhadap pesan media, terutama dari televisi, dapat membentuk pandangan dunia dan persepsi realitas seseorang. Contohnya, jika seseorang terus-menerus menonton berita yang menekankan kekerasan, ia mungkin menjadi lebih cenderung melihat dunia sebagai tempat yang berbahaya. Yang ke-15 ada teori use and gratification. Teori use and gratification adalah teori yang menyatakan bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Teori ini mengatakan bahwa individu secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau tujuan tertentu, sehingga pemahaman tentang dampak media tidak hanya berfokus pada apa yang media lakukan terhadap individu, tetapi juga pada apa yang individu lakukan dengan media. Contohnya, kita menonton berita untuk mendapatkan informasi, atau untuk kita menonton hiburan gitu untuk menghilangkan stres. Yang ke-16 ada teori ekologi media. Teori ekologi media adalah teori yang membahas media sebagai bagian dari ekosistem komunikasi yang lebih besar. Teori ini melihat media sebagai bagian dari integral dari ekosistem sosial, mengakui dampaknya pada perilaku dan dinamika komunitas. Contohnya, memahami bagaimana media massa, media sosial, dan media lainnya saling berinteraksi dan mempengaruhi masyarakat. Yang ke-17 ada teori spiral of silence. Teori spiral of silence adalah teori yang menggambarkan fenomena di mana individu cenderung menahan pendapat atau pandangan mereka ketika merasa bahwa pendapat mereka tidak sejalan dengan mayoritas. Mereka yang merasa menjadi bagian dari mayoritas lebih cenderung untuk berbicara, sementara minoritas cenderung merasa terdiam atau mengurangi suara mereka. Contohnya, dalam suatu kelompok, seseorang mungkin enggan gitu menyuarakan pendapat jika sebagian besar orang memiliki pendapat yang berlawanan dari pendapatnya. Yang ke-18 ada teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda publik dengan menentukan topik yang dibahas dan dianggap penting. Teori ini menekankan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan topik atau isu yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Contohnya, jika media banyak membahas isu lingkungan, masyarakat kemungkinan akan lebih memperhatikan dan membicarakan masalah lingkungan. Yang ke-19 ada teori social learning. Teori social learning adalah teori yang menunjukkan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan model perilaku orang lain. Teori social learning juga dikenal sebagai teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan peran pengaruh lingkungan, terutama observasi dan imitasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, anak belajar bagaimana berperilaku dengan mengamati orang tua atau teman-teman mereka. Yang ke-20 ada teori phase negotiation theory. Phase negotiation theory adalah teori yang menjelaskan cara individu dari budaya yang berbeda negosiasikan pemeliharaan atau pelepasan wajah dalam konflik. Teori ini membahas peran identitas budaya dalam interaksi komunikatif, terutama dalam konteks konflik dan negosiasi. Contohnya, seseorang mungkin memilih untuk menjaga wajah dengan menghindari konflik terbuka untuk mempertahankan hubungannya. Lalu dalam budaya yang cenderung kolektivis, individu mungkin lebih cenderung menjaga wajah kelompok atau komunitas daripada wajah individu, langsung atau asertif dalam penanganan konflik. Yang ke-21 ada anxiety uncertainty theory, adalah teori yang menunjukkan bagaimana orang mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengelola kecemasan dan ketidakpastian selama berinteraksi antar budaya. Contohnya, menanyakan pertanyaan atau mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian ketika berkomunikasi dengan orang lain dari budaya yang tidak kita kenal. Yang ke-22 ada conversation constraint theory, adalah teori yang menggambarkan bagaimana norma sosial dapat membatasi atau mengarahkan percakapan. Teori ini menjelaskan bagaimana norma-norma sosial, kendala komunikatif, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi perilaku komunikatif individu dalam berbagai situasi percakapan. Contohnya, menghindari membicarakan topik kontroversial di keluarga untuk menjaga kedamaian. Yang ke-23 ada ekspansi
violence theory. Teori ini mengajarkan bahwa ketika seorang melanggar harapan atau norma komunikatif, itu dapat menciptakan ketidaknyamanan, menjelaskan bagaimana individu merespon perilaku komunikatif yang melanggar harapan-harapan mereka. Teori ini menyoroti peran penting harapan-harapan dan interpretasi pelanggaran dalam terbentuk persepsi individu terhadap interaksi. Contohnya, teman yang biasanya tidak menyentuh orang lain tiba-tiba memeluk kita, dapat melanggar harapan dan menciptakan ketidaknyamanan. Yang ke-24 adalah ada teori high context and low context theory. Teori ini membedakan budaya berdasarkan sejauh mana informasi terkandung dalam konteks nonverbal atau konteks verbal. High context sendiri cenderung lebih menggunakan bahasa nonverbal seperti isyarat dan lainnya. Sedangkan low context lebih menggunakan bahasa verbal atau langsung. Contohnya, budaya Jepang cenderung menjadi high context, di mana banyak informasi disampaikan melalui isyarat nonverbal dan konteks situasional. Sebaliknya, budaya Amerika lebih cenderung low context dengan penekanan pada komunikasi verbal yang langsung. Yang ke-25 ada communication accommodation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana orang mengubah gaya berkomunikasi mereka untuk mencocokkan atau menyesuaikan diri dengan orang lain. Teori ini sering diaplikasikan di negara-negara yang memiliki banyak budaya seperti Indonesia contohnya. Contoh dari teori ini berbicara lebih cepat atau lambat untuk menyelaraskan dengan kecepatan bicara lawan bicara kita. Ya, mungkin itu penjelasan dari 25 macam teori komunikasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.